Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam walladzi amarona bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihil kiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat Sohwah Media yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, atas dasar pertolongan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, usia, umur, waktu, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan lancar, dan semoga segala amal ibadah kita senantiasa ada dalam penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Sohwah rahimakumullah, bulan Ramadan sebagaimana yang sudah banyak sekali dibahas oleh para muballigh, oleh para alimul ulama, baik di channel Sohwah Media maupun di tempat atau media yang lain. Begitu banyak asatid yang menyerukan, yang memberitakan, yang mengajak kepada para jamaah. Mereka, saya yakin, sudah menyampaikan bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keunggulan, bulan yang penuh fadilah, bulan yang di sana adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan, di mana pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan magfirahnya kepada kita semua selaku umat mukminin. Tapi para sahabat Sohwah Media yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang harus kita takuti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu saat Rasul naik mimbar, Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sementara amin itu menurut tata bahasa Arab, amin adalah isim fi'il yang bermakna istajib, yang artinya amin tersebut adalah semoga engkau ya Allah mengabulkan doa. Sementara di sini para sahabat sama sekali tidak mendengar ada orang yang berdoa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana bilang amin. Nah, di sini saya akan sampaikan satu saja yang diamini oleh Rasul. Ternyata adalah doa dari Malakul Jibril yang tidak terdengar oleh para sahabat, tapi sangat terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana salah satu doanya adalah, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa dari malaikat yang paling mulia, yakni Malak Jibril. Lalu diamini oleh makhluk termulia, manusia paling mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, doa dari malaikat diamini oleh Rasulullah. Bagaimana doa tersebut tidak mustajab? Di mana doa tersebut mendoakan kecelakaan bagi orang-orang
yang menyia-nyiakan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan. Siapa saja orang yang tidak mendapatkan maghfirah? Di kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan 2 orang saja. 2 orang yang paling berbahaya, yang tidak akan mendapatkan maghfirah Allah. Siapakah 2 orang ini? Yakni orang yang pertama adalah orang musyrik. Lalu yang kedua adalah musyahin. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah bersabda, salah satunya dalam hadis ketika Rasul menceritakan tentang diangkatnya amal manusia tiap hari Senin dan Kamis. Lalu pada hari Senin dan Kamis itu fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum limri'in la yusyriku billahi syai'an illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Allah di sana mengampuni seluruh hambanya, mengampuni semua orang. Di hari Senin dan Kamis ketika amal-amalnya diangkat kepada Allah, kekurangannya, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, kecuali orang yang musyrik. Dan yang kedua, orang yang di antara dirinya dan keluarganya ada permusuhan. Malah di hadis nisfu Sya'ban yang telah lalu telah dibahas bahwa orang yang tidak akan mendapat maghfirah Allah di malam Lailatul nisfu Sya'ban juga adalah orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Artinya 2 sikap ini adalah 2 sikap yang harus paling kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang yang musyrik dan jangan sampai kita termasuk orang yang musyahin alias bermusuhan satu sama lain. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Sebab apa? Dosa musyrik tersebut, dosa syirik, musyrik isim fa'ilnya. Syirik adalah masdar, syirkun, pekerjaan. Artinya syirik itu adalah menyekutukan. Menyekutukan di sini maksudnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jelas dalam ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Maka ketika ada orang yang musyrik menyekutukan Allah dalam segi ubudiyahnya ataupun dalam segi hal-hal yang lainnya, membuat tandingan-tandingan, andad-andad bagi Allah, maka orang tersebut meskipun amalnya banyak, sholatnya tiap malam, tahajudnya 100 rakaat, sodakohnya tiap hari 10 juta contohnya. Ke setiap orang berbuat baik, tapi dalam hatinya tersimpan kemusyrikan, maka naudzubillah, semua amalnya tidak akan diterima. Sebab Allah melihat ada kemusyrikan dalam dirinya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah, di sana ada inna litaukid untuk penguat. Bagaimana Allah di sana menguatkan statementnya, menguatkan pernyataannya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang memusyrikan kepadanya. Naudzubillah. Maka dari itu, ketika kita selamat dari kemusyrikan, menjaga ketauhidan, maka disitulah amal-amal kita baru akan diterima. Tapi sebaliknya, kalau dalam hati kita ada sesuatu selain Allah, ada hal-hal lain selain Allah, secara kasarnya kita menyekutukan Allah, memusyrikan Allah, apalagi jelas-jelas kita menganggap bahwa Tuhan itu 3, menganggap bahwa ada Tuhan-Tuhan lain yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Allah, maka itu sudah termasuk musyrik akbar. Selain itu, para hadirin sahabat Sohwah Media rahimakumullah, yang harus kita waspadai juga, para ulama juga sangat mewanti-wanti untuk kita menjaga diri dari syirkul asgor. Meskipun bahasanya syirkul asgor, syirik kecil, tapi itu tetap saja berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa juga membatalkan amaliyah-amaliyah kita.
Apa syirkul asghar tersebut? Yaitu ar-riya'u, riya. Apa itu riya? Al-amalu li ajlin nas. Ketika kita beramal untuk mendapatkan pujian dari manusia. Apalagi di bulan Ramadan. Terutama kaula muda atau anak-anak milenial atau yang orang tua juga pada zaman sekarang kan hampir semuanya punya media sosial, punya HP. Jadi untuk memamerkan atau memposting sesuatu tentang diri itu sangat mudah. Ketika sahur diposting, ketika tahajud diposting. Alhamdulillah saya sudah bangun. Ya, alhamdulillah sudah tahajud 2 rakaat. Alhamdulillah saum pertama lancar. Meskipun di sana ada kata alhamdulillah, tapi ketika ada rasa ingin dipuji oleh orang lain, maka amaliyahnya batal. Apalagi ketika kita berbuka, ini lagi musim, ketika buka kita pasang Instastory atau kita live, ya, memperlihatkan menu makanan kita. Sementara kita tidak berbagi dengan yang lain, hanya mempertontonkan gambarnya saja atau videonya saja. Nah itu bisa jadi itu menyakiti hati-hati orang yang fakir dan miskin ketika melihat video atau foto tersebut. Maka ini harus hati-hati para ikhwan sekalian. Nah itu adalah syirik. Lalu yang kedua yang harus kita waspadai adalah bermusuhan. Sebagaimana dalam hadis jelas sekali. Apalagi ketika kita tahajur saling menjauhi sesama muslim lebih dari 3 hari. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fauqa salasilayalin. Tidak halal bagi orang muslim untuk saling menjauhi, saling bermusuhan melebihi 3 hari. Maka di bulan Ramadan ini jangan tunggu Lebaran, jangan tunggu Idul Fitri. Apabila kita masih ada permusuhan, ada saling membenci antar satu sama lain, apalagi antar sesama muslim, apalagi antar tetangga, apalagi adik kakak, keluarga, apalagi suami istri. Ketika ada permusuhan, harus cepat-cepat islah. Sebab kita semua ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ketika ada permusuhan, ketika ada masalah antar sesama muslim, antar sesama mukmin, maka kita harus cepat-cepat untuk berislah. Jangan sampai permusuhan kita menjadi sebab puasa Ramadan kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat Sohwah Media rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dan seluruh umat muslim terhindar dari sifat musyrik dan sifat bermusuhan satu sama lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.